Timnas Indonesia akhirnya berani melawan atas semua tindakan kecurangan yang selama ini AFC lakukan kepada kita. Mereka kini kayaknya mulai paham kalau menantang orang yang salah, karena Indonesia saat ini bukan seperti Indonesia yang dulu yang mudah sekali diakali. Kali ini berbeda, mereka selalu menentang hal-hal yang dianggap salah, seperti yang dilakukan Bahrain dan pihak Federasi Sepak Bola Asia atau AFC beberapa waktu yang lalu. Bahkan terbaru, dalam sebuah live streaming AFC di TikTok dilumpuhkan oleh fans Indonesia dengan menyebut sebagai AFC Mafia. Dan melihat perlawanan dari Indonesia itu membuat negara-negara di dunia dukung penuh timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka menertawai AFC yang selama ini benar-benar dianggap sebagai sarang mafia. Meski FIFA sudah memberikan keputusan final untuk tetap memainkan laga leg kedua versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tapi Bahrain dan AFC kayaknya emang gak mau diam dan menerima begitu saja. Karena sejak awal kita tahu kan, kalau kedua belah pihak ini punya siasat buruk kepada timnas Indonesia. Salah satu yang paling jelas adalah saat menggembosi Indonesia dengan merampas kemenangan di depan mata pada leg pertama kemarin. Dan playing victim yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia dirasa cukup kelewatan. Bahkan Bahrain sampai berani menggandeng Presiden AFC yang tahu sendiri berasal dari mana. Hal itulah yang membuat sejumlah orang cukup kesal dengan drama yang dilakukan oleh Bahrain kepada timnas Indonesia. Salah satunya dari jurnalis ESPN John Durden. Bahkan John Durden ini lontarkan sindiran menohok ke Federasi Sepak Bola Asia tersebut. Ia menyebut tindakan AFC untuk menanggapi permintaan Bahrain merupakan sesuatu yang konyol. Konyol sekali bagi AFC. Bahrain hanya mencoba menghindari bermain di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi round 3 yang penting, tulis John Durden dalam kolom tulisannya di ESPN. Dan tragedi di Bahrain kemarin kayaknya emang masih melekat di hati sebagian fans Indonesia. Karena sekali sakit hati, akan selalu diingat dan sulit untuk dimaafkan begitu saja. Seperti yang terbaru saat AFC melakukan streaming TikTok diserang oleh netizen dan fans Indonesia. Hal itu didasari karena timnas Indonesia yang gagal menang saat bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Kemenangan yang sudah di depan mata harus dirampas oleh kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf berkat memberikan Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit-menit yang seharusnya tidak diberikan. Hal itu diperparah dengan AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga antara Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Hal itu didasari oleh Presiden AFC, yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain. Dua alasan tersebut menjadi alasan netizen dan fans timnas Indonesia menyerang live TikTok dari AFC. Netizen dan fans timnas Indonesia melampiaskan dengan mengumandangkan AFC Mafia atau sejenisnya. AFC Mafia tersebut dikumandangkan di kolom komentar TikTok atas dasar permainan dari pengamatan sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Kala itu, Justinus Laksana alias Coach Justin meminta netizen menyuarakan hashtag AFC Mafia. Karena kekecewaan Coach Justin atas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang kala memimpin laga Bahrain melawan Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024 yang lalu berat sebelah. Diketahui, live streaming tersebut merupakan acara penghargaan yang diselenggarakan oleh AFC, yaitu AFC Awards 2023 di Seoul, Korea Selatan. Dalam acara penghargaan tersebut, Akram Afif, pemain timnas Qatar, dinobatkan sebagai peraih gelar Ballon d'Or Asia 2024. Ia berhasil kalahkan pemain Korea Selatan yang kini bermain untuk Tottenham Hotspur, Son Heung-min. AFC kapok kerjain Indonesia. Ya, mungkin gak pernah terbayangkan oleh AFC maupun aliansi Tim Tank kalau Indonesia yang sebelumnya jadi negara yang sama sekali gak dianggap bahaya, kini berubah jadi ancaman nyata
terutama ya sejak PSSI dipegang oleh Erick Thohir. Segala upaya perbaikan, mulai dari kondisi internal sampai ke timnas, semuanya benar-benar diperhatikan. Dan Pak Erick kita tahu punya kemampuan komunikasi yang bagus, sehingga nggak sulit baginya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang dirasa sepak bolanya maju, di mana salah satunya adalah Belanda. Ya, PSSI berhasil melakukan MOU dengan KNVB terkait segala hal yang mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, termasuk pastinya program rutin uji coba. Selain itu dikutip dari bola.com, kalau rupanya PSSI banyak dibantu KNVB saat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia, di mana fakta itu diungkapkan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Menurutnya, lancarnya proses naturalisasi ini tak bisa dilepaskan dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan prosesnya. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus minta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses pemindahan federasi. Artinya, kalau tidak dapat support dan tidak mendapatkan izin dari KNVB, proses naturalisasinya enggak bisa dilakukan. Jadi, selama ini sebetulnya KNVB sudah sangat mendukung program kita. Jadi kami betul-betul berterima kasih kepada KNVB yang sudah memberikan ruang-ruang kepada kami untuk mengambil pemain-pemain mereka. Sebab prosesnya mengharuskan perpindahan federasi, ucap Pak Arya. Pihak AFC kini kayaknya udah kapok deh melihat perkembangan timnas yang semakin ke arah yang lebih baik, terutama sejak dipegang oleh orang-orang yang mengerti soal sepak bola. Indonesia bukan lagi jadi tim gurem yang mudah sekali dibodoh-bodohi. Timnas Indonesia dapat dukungan penuh dari Korea. Boleh dibilang, efek Coach Shin sangatlah besar dalam hal ini. Ya, semua tahu, kalau Coach Shin sering banget cerita ke media-media Korea tentang segala hal apapun yang ia alami selama jadi pelatih tim Garuda. Terutama tentu saja Coach Shin merasa sangat senang karena orang-orang di Indonesia sebagian besar dianggapnya sangat baik dan ia benar-benar merasa sangat dihargai. Nah, atas dasar itulah, wajar jika publik Korea sekarang beneran menaruh atensi ke timnas Indonesia yang bagaimanapun pernah mengalahkan mereka di 8 besar Piala Asia U23. Dan sekarang ini memang tim Garuda sedang butuh dukungan besar karena di November nanti akan melawan Jepang serta Arab. Yang boleh jadi, itu adalah dua laga yang jadi sangat berat karena sebelumnya Indonesia gagal meraih target ketika jumpa Bahrain serta Cina. Melihat hal tersebut, dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari pengusaha asal Korea Selatan Song Chang-geun demi mendukung pasukan Sintayong bertarung melawan Jepang. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau 670.000 per tiket akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan, dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan, di mana mereka semua akan berkumpul di GBK bersatu dengan supporter Indonesia, mendukung tim Garuda bertarung habis-habisan melawan tim terkuat di grup C, Jepang. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun pada Yonhap. AFC panik, situs mereka masih belum bisa dibuka. Sebelum mendapatkan serangan di acara AFC Annual Awards, AFC sebelumnya juga sudah mendapatkan serangan dari hacker Indonesia. Buktinya, situs resmi AFC sampai saat ini tidak bisa dibuka, khususnya untuk wilayah Indonesia. Selain hacker, ada juga yang mengatakan jika hal itu adalah ulah dari Kominfo yang sengaja memblokir situs AFC sebagai situs yang berbahaya. Mungkin Kominfo juga jengkel dengan apa yang dilakukan oleh AFC kepada Indonesia. Atas insiden itu, pihak AFC kayaknya udah nggak berani deh main-main lagi dengan King Indo. Dan tak hanya sampai di situ saja, dalam acara yang digelar AFC juga dihadiri oleh Gianni Infantino. Dan kemungkinan besar, Presiden FIFA itu tahu dengan masalah yang saat ini terjadi antara AFC dengan Indonesia. AFC pastinya malu
Karena sebagai Federasi Sepak Bola Asia, mereka tidak bisa memberikan keadilan kepada semua anggotanya. Hal inilah yang akhirnya memicu fans Garuda untuk menyerang streaming yang sebelumnya dilakukan oleh AFC. Dan jadi itulah saat AFC dibuat malu di depan Presiden FIFA oleh netizen Indonesia. Mereka ini memang harusnya sadar diri dengan semua kebusukan yang telah dilakukan selama ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.